Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ingat tetap selalu jaga protokol kesehatan, gunakan masker jika keluar rumah, cuci tangan dengan air mengalir. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai materi prakarya kelas 8, anak-anak kelas 8, yaitu dalam materi kerajinan bahan limbah keras. Bisa diperhatikan bahwa ini adalah salah satu atau beberapa daripada bahan yang termasuk limbah keras. Di sini akan dijelaskan hanya sedikit ya, mengenai hanya memberikan pemahaman saja. Untuk buku nanti akan Bapak kirim melalui grup WhatsApp. Contoh-contohnya ada limbah ban sepeda motor, ada kaleng bekas, ada tulang-tulang hewan, cangkang kerang. Yang perlu kamu pahami di sini, tujuan daripada kita belajar atau mempelajari materi kerajinan bahan keras ini, yang jelas kamu diharapkan nanti dapat menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah keras. Selanjutnya kamu diharapkan juga dapat memahami pengertian sejarahnya atau jenis, sifat, dan karakteristik dari bahan limbah keras. Dan juga kamu diharapkan dapat memahami teknik pengolahan, prinsip rancangan, prosedur pembuatan dan penyajian kemasan dari bahan limbah keras. Yang terakhir, kamu diharapkan dapat merancang, membuat, menguji, dan mengomunikasikan produk kerajinan berbahan limbah keras yang kamu buat nantinya. Lalu apa itu limbah keras? Limbah keras di sini adalah limbah yang berwujud keras, padat, tidak mudah berubah bentuk, tidak mudah diolah, dan tidak mudah terurai dalam tanah. Itu prinsipnya. Ya. Selanjutnya limbah keras sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Apa itu limbah keras organik? Yaitu limbah yang berasal dari alam. Limbah keras organik, limbah kerasnya berasal dari alam, baik tumbuhan atau hewan. Contohnya tulang daripada hewan. Dan jelas dia harus bersifat keras, padat, dan membutuhkan waktu yang lama untuk terurai dalam tanah. Seperti tulang itu kalau kita tanam dia tidak bisa dalam tempo yang cepat untuk terurai. Lalu limbah keras anorganik itu yang gimana? Yaitu limbah keras yang berwujud tadi keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Contohnya di sini adalah plastik, limbah-limbah rumah tangga itu. Ya, seperti kita dari pasar bawa pulang plastik. Nah, plastik itu jika kita tanam dalam waktu 10 tahun itu belum tentu terurai. Gitu. Ya. Itu sedikit. Lalu pengolahan untuk limbah organik dan anorganik ini memiliki teknik yang berbeda. Limbah organik biasanya didaur ulang menjadi pupuk tanaman, ya, pupuk kandang, sampai dengan menjadi bahan bakar biogas. Sementara limbah keras yang ada di lingkungan masyarakat terlebih dahulu dilakukan pengolahan melalui beberapa cara, yaitu sanitasi, ya, metode mengolah sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Pembakaran di sini sampah dibakar di dalam alat insinerator, ya. Hasil pembakarannya berupa gas atau residu pembakaran, sisa pembakaran. Yang ketiga, metode penghancuran, ya, dilakukan dalam mobil pengumpul sampah, ya, dilengkapi dengan alat pengaduk sampah, terus dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah atau letaknya rendah. Selanjutnya yaitu prinsip kerajinan bahan limbah keras. Ya, pengolahan limbah keras
ini memiliki prinsip yang sama, yaitu dengan sistem 3R. Reduce. Apa itu reduce? Reduce adalah mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak bumi. Ya. Jadi reduce ini mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat merusak bumi. Seperti contoh, mengurangi penggunaan tisu dan mengganti dengan menggunakan sapu tangan. Mengurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas belanja sendiri atau bawa cutting, ya. Sedangkan reuse, apa itu reuse? Reuse itu pemakaian kembali, barang-barang yang dapat digunakan kembali. Seperti contohnya apa? Kertas. Contohnya aja kertas. Sisi kertasnya itu masih bisa, yang kosong masih bisa kita gunakan. Ya, pemakaian kembali. Botol yang kita pakai air mineral yang masih layak, botol bekas sirup itu masih bisa kita gunakan kembali sebagai wadah air. Misalnya untuk diletakkan di kulkas, ya, itu termasuk kegiatan reuse. Lalu recycle adalah apa itu? Yaitu mendaur ulang barang, ya, mendaur ulang. Yaitu dari contohnya mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos, ya, mendaur ulang. Ya. Makanya itu ada biasanya tukang bahasanya istilahnya tukang rosok, ya, pengepul, ya, itu di situ tadi. Nah, di sini contoh skema daripada kerajinan limbah keras tadi, ya. Limbah lunak, ya, organik, anorganik. Limbah keras juga begitu, ada organik dan anorganik. Limbah lunak, kalau limbah lunak itu kertas, kulit jagung, pisang, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya limbah keras, di sini ada botol plastik, kaleng, cangkang kerang, sisi ikan, tulang ikan, tempurung kelapa, pecahan keramik, pecahan kaca, dan lain sebagainya. Sedangkan rancangan berkelanjutan di sini metodenya asosiasi estetika, itu nilai keindahan. Berdasarkan apa? Kebutuhan teresis kegunaan, ya. Ini skemanya proses rancangan kerajinan. Lanjut di jenis dan karakteristik bahan limbah keras. Limbah keras yang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan dapat dibedakan menjadi dua jenis di situ, ya. Sudah kita bahas tadi, yaitu limbah keras organik. Ya, contohnya cangkang kerang laut, sisi ikan keras, tulang ikan, tulang hewan berkaki 4, ya, sapi, kerbau, kambing, tempurung kelapa, dan potongan kayu. Itu bisa dimanfaatkan. Ini contohnya cangkang kerang, ini tulang-tulang ikan, tulang hewan, tulang kerbau, sapi, ya. Itu potongan-potongan kayu, tempurung kelapa, ini cangkang kerang, tulang-tulang ikan, ya. Sedangkan limbah keras anorganik itu contohnya plat-plat dari logam, pecah-pecahan keramik, pecahan kaca, botol plastik, dan kaleng, ya. Itu. Meski demikian, tidak semua limbah keras dapat diolah kembali menjadi karya kerajinan karena keterbatasan alat dan teknologinya. Apalagi khususnya kerajinan rumahan, biasanya alatnya terbatas. Selanjutnya pengolahan bahan limbah keras, ya. Nah, proses pengolahan masing-masing bahan limbah keras secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Contohnya, yang pertama, proses pengolahan sederhana aja dari bahan limbah keras, pemilahan bahan limbah, yaitu pemisahan. Diseleksi bahan limbah keras perlu dilakukan sebelum proses produksi supaya tidak tercampur.
jadi tidak mengganggu pada proses pengolahan nanti. Yang kedua, pembersihan limbah. Jadi yang barang-barang sudah kita pilah tadi kita bersihkan, ya, menghindari ya kesempurnaan daripada olahan. Gitu. Yang ketiga, pengeringan dilakukan secara konvensional menggunakan sinar matahari langsung atau dapat secara langsung dengan dibersihkan menggunakan lap kering. Lanjut di poin 4, pewarnaan. Pewarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. Yang kelima, pengeringan setelah pewarnaan otomatis supaya tidak ada lengket, ya, cat itu harus kering maksimal. Yang keenam, penghalusan bahan agar siap dipakai. Jadi proses finishing di situ ya istilahnya juga seperti dipotong, tempat dilem dan diamplas. Selanjutnya, proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Yang dimaksud di sini adalah limbah keras organik dan anorganik, ya. Selanjutnya perlu diketahui bahwa di sini ada penggolongan hasil limbah keras yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan. Contoh, daerah pesisir pantai laut, limbah keras yang bisa kita dapat di situ cangkang kerang, tempurung kelapa, karena di pesisir laut banyak pohon-pohon kelapa, sisi ikan, dan tulang-tulang ikan. Sedangkan daerah pegunungan, hasil yang bisa didapat di sini adalah limbah kayu pinus, kayu abasia, kayu pamper, dan lain sebagainya. Sedangkan di sektor pertanian, limbah keras yang dapat kita dapatkan di sini adalah tulang hewan ternak. Ya, biasanya ada potong sapi, ya tulang-tulangnya itu masih ada sisa. Yang daerah perkotaan, dari sektor perkotaan, limbah yang bisa kita dapat ya dari pecah-pecahan kaca, baik itu kaca rumah tangga seperti pecahan piring dan lain sebagainya, pecahan keramik, ya, hasil dari bangunan, ya, sudah yang pecah-pecah yang sudah tidak terpakai, potongan logam dari bengkel-bengkel, ya, produksi, dan aneka plastik bekas perabot, bekas cangkir pecah, ya, ember, dan lain sebagainya. Lanjut di kerajinan bahan limbah keras organik. Yang pertama di sini kerajinan limbah cangkang kerang. Ya, limbah cangkang kerang. Nah, yang perlu dipahami adalah proses pengolahan cangkang kerang setelah diambil dari pantai. Ya. Ada beberapa poin di sini, ada 5 poin. Salah satunya kerang dipilah sesuai ukuran dan bentuknya, dicuci, ya, dikeringkan, dikikir, ya, diamplas atau dibersihkan, dihaluskan, ya, baru sampai pada proses cangkang kerang tadi siap dibuat untuk produk kerajinan sesuai desain yang telah dibuat, ya. Sedangkan bahan pembuatan kerajinan dari cangkang kerang ada beberapa di sini. Ini contoh jenis-jenis limbah cangkang kerang. Ini produknya. Lalu alat pembuat kerajinan cangkang kerang tadi apa? Ada amplas, kikir, ya, lem, bahasanya lem tembak, ya. Lem lilin juga ada, gerinda, ya, mesin gerinda. Ini alat-alatnya. Biasanya untuk kategori rumahan ini ada. Sedangkan produk kerajinan dari limbah cangkang kerang bisa dibuat apa saja, ya kan gitu. Ada menjadi tirai, ada menjadi replika hewan, ada dapat digunakan menjadi bunga, diproduksi jadi bunga, dan menjadi miniatur bangunan contohnya, ya, gantungan kunci, ya, banyak tempat tisu, hiasan kotak tisu, itu banyak hasil yang bisa didapat. Sedangkan proses pembuatan kerajinan dari limbah cangkang kerang, ya, proses-prosesnya itu harus secara berurut, ya. Termasuk tadi pembersihan bahan bakunya, ya, bahan utamanya.
Itu tadi contoh, pilih cangkang kerang yang akan digunakan, beri lem untuk merekatkan cangkang kerang, tempelkan cangkang kerang satu persatu sesuai daripada desain yang sudah ditetapkan atau yang sudah dibuat ya. Dari segi estetikanya, nilai keindahannya, manfaatnya, kegunaannya ya, itu harus diperhatikan. Selanjutnya, kerajinan limbah sisi ikan. Sisi ikan biasanya kalau kita mau mengolah ikan itu ya, sisinya biasanya dibuang gitu aja ya kan? Dibuang karena hewan seperti kucing pun tidak begitu menyukai sisi ikan itu, jadi hanya dibuang. Dan ikan-ikan yang bersisi tebal ini nggak semuanya sama ya. Seperti contoh ikan air tawar yang bersisi tebal itu ada ikan gabus ya. Itu dia cangkangnya, artinya limbah sisinya itu sangat keras. Cara mengolah sisi-sisi ikan agar dapat dipakai sebagai bahan baku produk kerajinan itu seperti apa? Yang pertama, sisi ikan tadi direndam 2 jam. Ini beberapa prosesnya ya, bisa dibaca juga ya. Direndam selama 2 jam dengan air deterjen, seperti kita merendam baju mungkin. Selanjutnya, rendam kembali sisi-sisi ikan dengan campuran air jeruk supaya tidak bau amis, fungsi air jeruk tadi. Lanjutnya, pisahkan sisi ikan sesuai ukuran, karena sisi ikan itu tidak sama ukurannya semua, baik itu dari ketebalan maupun besarnya. Yang keempat, beri warna ya. Gitu. Bisa bila perlu tambahkan larutan benjoat supaya sisi itu lebih awet, tidak rapuh dan tahan lama. Yang kelima, bisa dapat memberikan pewarna wantek atau cat tekstil pada panci beserta sisi-sisi ikan. Jangan sampai air itu mendidih. Yang keenam, matikan kompor biarkan sisi-sisi ikan itu terendam zat warna selama 20 menit kurang lebih. Yang ketujuh, tiriskan sisi-sisi ikan dan keringkan dengan cara diangin-angin agar permukaan tidak melengkung. Untuk cara itu masih banyak. Kamu juga bisa, anak-anak semua bisa melakukan browsing di internet ya. Mengolahnya bagaimana ya. Selanjutnya, bahan pembuatan kerajinan dari limbah sisi ikan. Bahannya itu ya ada sisi ikan, pewarna, jeruk nipis, natrium benzoat, semprot clear, dan aneka pernak-pernik ya. Nih. Lalu alat pembuatan kerajinan limbah sisi ikan itu apa aja? Ada di sini tang lancip, panci, spatula, ya kompor, termasuk gasnya ya. Itu alatnya. Sedangkan produk kerajinan dari bahan limbah sisi ikan biasanya bisa digunakan sebagai aksesoris, anting-anting, ya, cincin, kalung, bros, gelang. Ya. Itu salah satu, ini contohnya. Dipadukan dengan magnet juga. Lalu proses pembuatan kerajinan dari bahan limbah sisi ikan ya, itu tadi diwarnai terlebih dahulu ya kan, berikan lem untuk merekatkan sisi, baru dibentuk sesuai dengan desain atau kebutuhannya ya, itu tadi. Lanjut di kerajinan limbah tempurung kelapa. Ini yang paling banyak ada di lingkungan kita, tempurung kelapa. Apalagi ada rumah warga yang sedang hajatan, biasanya menggunakan kelapa ini sangat banyak ya, untuk jenang, untuk mewajik ya, atau untuk membuat rendang gitu. Jadi otomatis produksi limbah tempurung kelapanya itu akan sangat banyak.
bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan dari tempurung kelapa itu mudah sekali dapat. Seperti lem kayu, ada dempul, melanin, amplas, cat. Ya. Ini contoh-contohnya bahan yang digunakan untuk kerajinan tempurung kelapa. Selanjutnya alat pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa. Ini alat-alatnya. Yang ketiga, produk kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Ya, biasanya banyak digunakan sebagai souvenir pernikahan, perabot rumah tangga. Ya. Untuk proses kerajinan dari limbah tempurung kelapa, yang pertama bisa memilih tempurung kelapa yang sudah benar-benar tua dan kering dengan ciri bagian potongannya berwarna kehitaman. Bersihkan serabut kasar, ya. Bersihkan juga sisa-sisa serabut halus, ya, agar permukaan terhubung kirap kamu dapat menggunakan daun kering. Bisa juga. Lalu dipotong tempurung sesuai dengan pola kerajinan yang akan dibuat menggunakan gergaji besi. Biasanya banyak digunakan gantungan kunci, ya, souvenir untuk pernikahan. Selanjutnya kerajinan bahan limbah keras anorganik. Langsung di sini salah satunya adalah kerajinan bahan limbah plastik. Ya. Seperti botol oil, ya. Di sini langsung ke bahan pembuatan kerajinan limbah plastik. Bahan-bahan yang bisa kita gunakan, ya, di sini aneka plastik, ya, cat semprot, pilok, ya, lem tembak, ya. Alat pembuatan kerajinan limbah plastik, ada gunting di sini, lem tembak, ada cutter, ada solder, ya, solder yang biasa, yang penting dia menghasilkan panas. Yang ketiga, produk kerajinan dari limbah plastik. Apa aja produknya? Ini salah satunya. Ya, perabotan rumah tangga, hiasan interior, ini lampu. Ya. Ada tas, tali kur, ya, vas bunga, ya, boneka, dan lain sebagainya. Selanjutnya proses pembuatan kerajinan dari limbah plastik. Di sini prosesnya ada patahkan dulu. Contoh dari sendok plastik, ya, dia dipatahkan, potong ujungnya, sisakan ini, baru diwarnai, siapkan alas triplek atau kardus bisa, ya, baru lubangi bagian tengah, susun memutar. Ya, itu tadi beberapa, ya, bentuk pengolahan atau produk kerajinan bahan limbah keras organik ataupun bahan keras limbah anorganik. Kita masuk di contoh proyek kerajinan bahan limbah keras. Yang perlu diperhatikan, ya, pada saat pembuatan sebuah produk itu, yang pertama adalah perencanaan. Terdiri dari identifikasi kebutuhan. Jadi apa yang kira-kira lagi dibutuhkan oleh masyarakat umum, ya, yang bisa kita buat dari bahan yang limbah tadi, limbah keras anorganik, organik ataupun yang anorganik. Seperti contoh ilustrasi, ya, ini sebuah gambaran. Peserta didik akan membuat souvenir yang dipersembahkan kepada kawan yang akan pindah dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Beberapa peserta didik menginginkan memberikan kenang-kenangan yang dapat diingat oleh temannya di tempat yang baru nanti.
Mereka memilih menggunakan bahan limbah keras yang tahan lama dan bahannya tidak sulit dicari. Gitu. Setelah adanya identifikasi kebutuhannya supaya teman tadi ya ingat dengan temannya, walaupun dia nanti berada di tempat yang baru. Itu identifikasi kebutuhannya. Setelah itu lanjut di ide atau gagasan. Idenya seperti apa ya? Gitu. Barulah menentukan perencanaan karya kerajinan dari bahan limbah keras organik. Bisa dapat ide-idenya dari ya ini sumber majalah, surat kabar, internet, ya, survei pasar. Bisa lihat-lihat di Allshop ya. Baru dilanjutkan membuat sketsa karya dan menentukan karya terbaik dari sketsa tersebut. Buat umpamanya contoh 3 bentuk sketsa, minta pendapat teman-temanmu atau orang tua atau gurumu mana yang kira-kira menarik ya, yang kira-kira pantas untuk dibuat. Setelah ditentukan ya, karya terbaik dari sketsanya, barulah masuk ke tahap pelaksanaan. Yang pertama, menyiapkan bahan pembuatan kerajinan bahan keras organik. Contohnya ya, limbah kayu pinus, kain perca, lem, karton atau kardus ya, folitur ya, folitur atau vernis atau cat ya. Setelah disiapkan semua bahan, baru disiapkan alat untuk membuat kerajinan bahan keras organik yang ada di sketsa tadi. Ada gunting, ada pisau cutter, ada setrika, penggaris ya. Baru dilakukan proses pembuatan kerajinan limbah kayu pinus namanya. Dipotong-potong ya, kecil. Baru dibentuk pola seperti masyarakat orang ya, patung miniatur ya, dirangkai hingga hasil miniatur dapat berubah Pak Tani ya. Supaya ingat dia pindah ke daerah tadi dari Jawa pindah ke Kalimantan, dia ingat bahwa dia punya teman-teman di Pulau Jawa. Kalau bisa juga harus memiliki nilai jual. Sesuai tadi di sini identifikasi kebutuhannya. Umpamanya untuk mendapatkan income, ya kita buat. Tapi kerajinannya harus memiliki nilai jual. Ya, jangan hanya kerajinan ece-ece aja. Itu. Seperti ini ada nilai jualnya. Bisa dibingkai nanti dengan bingkai kaca, ya kotak kaca ya. Nah itu sedikit ya materi tentang kerajinan bahan limbah keras organik maupun limbah keras anorganik ya. Nah masuk kita ke tugasmu. Ini tugasnya, buatlah sebuah karya kerajinan dari bahan limbah keras organik atau ya anorganik. Bahan limbah keras yang digunakan adalah bahan limbah yang terdapat di daerah tempat tinggal. Gunakan informasi dari hasil observasi, wawancara, berdasarkan hasil baca buku, atau sumber referensi yang kamu dapat dari internet kah, dari masyarakat, dari tukang kayu, atau dari wilayah sekitar. Perhatikan tahapan pembuatan produk dalam bekerja. Ujilah karyamu sesuai fungsinya, perbaikilah karyamu berdasarkan penilaian kawan dan gurumu. Buatlah kemasan sebagai karya untuk dipamerkan atau dijual. Buat portofolio yang memuat seluruh tugas penemuanmu, sketsa-sketsa karya, serta proses berkaryamu yang bisa dijadikan sebagai sebuah buku kerja yang menarik dan penuh estetika. Artinya portofolio ini adalah laporan dari keseluruhan dalam proses pembuatan kerajinan. Jadi saya ulangi, Bapak
berikan tugas, yaitu kamu wajib membuat sebuah karya kerajinan dari bahan limbah keras, tinggal limbah keras organik atau anorganik yang kamu pilih. Nanti cantumkan pada di laporannya, portofolionya, prosesnya, ya, sketsanya, seperti pada proyek kerajinan bahan limbah keras. Dari perencanaannya, ada identifikasi kebutuhan, ide gagasannya, lalu pelaksanaannya, alat-alat bahannya apa saja, ya, baru proses pembuatannya dari awal sampai akhir harus kamu cantumkan dalam bentuk portofolio. Itu tugas individu, ya. Sedangkan tugas kelompok, ya, kamu harus buat sebuah kelompok, susun sebuah rencana pameran. Ini enggak. Jadi tugasnya adalah tugas individu saja, ya, tugasnya membuat sebuah produk dari bahan limbah keras organik atau produk keras limbah keras dari anorganik, dan buat portofolionya. Nanti akan saya jelaskan lagi di classroom, ya, gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan, ya. Sini ada glosarium rangkuman, ya. Gitu. Selamat bekerja, tetap jaga kesehatan. Untuk materi selanjutnya akan Bapak bagikan kembali, dan saya tunggu penyerahan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.